Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga detik ini adalah nikmat iman. Dengan nikmat iman tersebut, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Maka kita harus meyakini bahwa betul nikmat iman ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata tidaklah nikmat iman ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat, mari kita perbanyak, kita hitung dengan jari jemari kita ataupun dengan tasbih untuk memperbanyak salawat serta salam teruntuk baginda Rasul suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia meniti jalannya di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita menjaga ketakwaan kita dengan berusaha dan juga berdoa agar kita berada dalam ketakwaan dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa sehingga mendapatkan keberuntungan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan kesuksesan, mereka mendapatkan keberuntungan, keberhasilan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami hormati, pada kesempatan yang mulia ini ingin kita mengambil sebuah pelajaran yang mana kalau kita melihat kalender, ternyata sekarang kita telah berada di bulan Dzulqa'dah, yang artinya kita berada di bulan suci atau bulan haram. Berarti 3 bulan ke depan, Dzulhijjah dan juga Muharram, 3 bulan ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya amalan yang kita kerjakan berupa ketaatan akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, amalan berupa dosa atau kemaksiatan juga akan bertambah besar, dilipat gandakan dosanya. Maka hendaknya kita berhati-hati di 3 bulan yang berturut-turut ini, yaitu Dzulqa'dah,
Dzulhijjah dan juga Muharram. Pada kesempatan yang baik ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah pelajaran yang hendaknya kita pelajari bersama ketika kita melihat saudara-saudara kita berangkat ke tanah suci. Kita membaca, kita mendengarkan, melihat berita saudara-saudara kita berangkat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bersama merupakan kewajiban bagi umat Islam, dan ini termasuk rukun Islam tentunya bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup, orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, barang siapa yang yang mampu kemudian tidak mau berangkat untuk ibadah haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari seluruh alam semesta ini beserta isinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji merupakan ibadah yang terkumpul di dalamnya antara ibadah fisik dan juga harta. Adapun ibadah salat puasa hanyalah fisik saja, sedangkan zakat hanyalah ibadah yang berkaitan dengan harta kita. Maka ibadah haji memiliki syarat bagi mereka yang mampu. Maksudnya adalah memiliki bekal dan kendaraan di mana hartanya bisa memenuhi hutangnya dan beban nafkah keluarga saat pergi hingga kembali dari ibadah haji. Yang kedua, yang dimaksud mampu mengadakan perjalanan ibadah haji adalah ketika berangkat menuju tanah suci, maka aman di perjalanan tersebut. Dan yang ketiga, ia sendiri mampu untuk berangkat untuk melakukan perjalanan suci, yaitu ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji merupakan ibadah yang mulia sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajjalillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim memiliki cita-cita ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita serta keluarga kita bagi yang belum melaksanakan ibadah haji untuk bisa menunaikannya. Di antara ibadah yang dilakukan oleh para jamaah haji, kita melihat mereka mengenakan kain ihram yang berwarna putih. Para jamaah haji diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Yang mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berhaji tentu mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang mampu, akan tetapi ternyata hanya mengenakan pakaian putih, dan itu mengingatkan kepada kematian yang mana semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, seorang yang melaksanakan ibadah haji kemudian hajinya betul-betul tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia bisa mendapatkan predikat mabrur. Rasulullah bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji. Maka bagi kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, ternyata ada ibadah yang mulia di depan kita.
hendaknya kita lingkari kalender kita ajak keluarga kita untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Rasulullah bersabda, puasa di hari Arafah padahal hanya sehari. Kata beliau, ahtasibu 'ala Allah, saya berharap puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka hendaknya kita mengingat bahwa bulan depan di tanggal 9 Dzulhijjah, maka hendaknya kita berpuasa, kita ajak keluarga kita, karena keutamaannya sangat besar, yaitu diampuni dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ketika kita mengetahui keutamaan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh beruntung orang-orang yang diampuni dosanya. Adapun penjelasan dari makna diampuni dosanya disebutkan oleh para ulama, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka ia membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, beliau berpendapat bahwasanya seluruh dosa baik yang besar maupun yang kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam bulan-bulan ini. Yang pertama adalah ibadah haji ke Baitullah. Maka hendaknya kita memiliki cita-cita untuk berhaji beserta keluarga kita. Kita memberikan semangat untuk keluarga kita agar mereka mencari harta bukan untuk ditumpuk di dunia, akan tetapi untuk memberikan keberuntungan, keselamatan di hari kiamat kelak. Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah walaupun kita tidak pergi ke Baitullah, kita tidak berhaji, ternyata ada amalan bagi mereka yang tidak berangkat untuk berhaji, yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan puasa di hari tersebut. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan-permintaan kita, baik kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan-kebaikan akhirat, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana lil haji bi rahmatika wa fadlika ya karim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka antas sami'ul alim. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin bi rahmatika wa fadlika ya karim. Allahumma at'imhum kama at'amtana wasqihim kama saqaitana bi rahmatika ya karim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li asatidina wa li masyayikhina wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi